Kembali lagi dengan Shotcast, cuman omong doang. Oke, hari ini kita nggak makan siang ya, kita makan malam. Iya, karena temanya sekarang makan malam. Makan malam tuh berarti nggak boleh berat-berat. Wah, ini kayaknya nanti bakalan podcast kita bakal agak keberisikan karena efek hujan. Oh iya, benar nih. Iya, Lagi karena barusan aja hujannya. keterbatasan ruang, kita tidak memiliki ruang pribadi. Maka dari itu tolong siapa yang bisa sponsori kami. Masih minta sponsor ya. Tapi bolehlah sponsor kalau ada sponsor Baru boleh. episode berapa udah minta sponsor? Ya siapa tahu kan. Boleh komen di bawah. Ya apa aja bisa kita sponsori Pak. Lampu, Bisa gitar, bisa motor, Elektronik. bisa makanan. Oke, baik. Kali ini makan malam harusnya kalau makan malam tuh ya yang kalorinya nggak besar lah. Jangan banyak lah kalorinya, ya kan? Iya, harusnya sih gitu Iya, ya. maka dari itu... Tapi kadang-kadang rencana nggak sesuai sama kenyataan sih ya. Oh, nggak juga. Nih kalorinya nggak tinggi kok. Karena malam ini... Kita makan nasi padang. Betul, kita makan nasi padang yang kalorinya nggak kecil. Kamu tahu nggak kalori rata-rata kalori nasi padang itu, seporsi nasi padang itu berapa kalori, tahu nggak? Oh, paling 2. Mana ada. Nih, aku kasih tahu nih. Aku tadi habis nemu Riset dia nih. riset. Ya dong. Sebelum Nah, rekaman ini riset kali ini dia. harus riset nih. Menurut akun Instagram Kokiku TV. Oke, KOKIKU TV. Kokiku. Tuh, bisa tuh. Itu nasi padang, bukan, saya salah. Mana? Bukan, salah. Ulangin, sorry. Oke. Menurut riset dari akun Instagram Ayuarimadika, Oke. AYUARIMADIKA, kalori nasi padang itu terdiri atas 658 kalori. Wow. Proporsinya? Iya, itu nih ya menurut beliau nasi putih 200 gram itu 360 kalori. Daun singkong 50 gram itu 25 kalori. Oke. Rendang daging 100 gram atau satu potong itu 193 kalori. Lalu sayur nangka 50 gram 80 kalori. Banyak ya? Ya, itu kalau makan di tempat, Pak. Bang, kalau dibawa pulang? Berhubung kita bawa pulang nih, kan udah tau lah ya pastinya kalau nasi padang itu dibungkus, Pasti nasinya tambah banyak. porsinya emang kadang nggak manusiawi. Kenapa ya tuh ya? Itu macam-macam. Wah, macam-macam tuh, Kenapa Pak. Satu. nasi padang itu dibungkus lebih banyak nasinya? Itu aku juga riset lagi nih, Pak. Wah. Asik. Ya, Menurut www.vimela.com, sumbernya terpercaya ini Oke. harusnya. Kan Wikipedia nggak terpercaya katanya. Wikipedia. Berarti Vimela terpercaya dong. nggak gitu juga sih Pak caranya Pak. Tapi oke lah. Vimea bilang sama Vimela? Vimela.com. Vimela, FI. oke. V. Itu menurut Vimela nih ada 3 alasan. Jadi ternyata ada macam-macam riset menyatakan kenapa nasi padang itu banyak. Ada yang teorinya teori pertama tuh gini. Zaman dulu itu tuh restoran Padang atau rumah makan Padang tuh untuk restoran all elite. Zaman Belanda. Oh, oke. Zaman penjajahan Belanda gitu. Itu Padang itu elit, Pak. Jadi banyak yang bisa makan Padang itu saudagar-saudagar kaya atau bangsawan atau Belanda gitu, makanya Padang. Nah, Hubungannya sama nasinya banyak? ini karena terbiasa melihat masyarakat rata-rata itu suka bungkus nasi Padang daripada makan di tempat karena mungkin ya nggak enak mereka karena kasta berbeda kan. Wah di situ ada bangsawan, wah ada noni-noni nih, wah itu mereka karena banyak yang ngebungkus gitu jadinya orang yang punya restoran Padang ini itu dibanyakin karena mereka menganggap wah ini dibungkus berarti sekarang satu keluarga. Oh. Jadi untuk makan I rame-rame see. keluarga gitu. Ya. Gitu. Lalu yang kedua ini yang agak lebih kekinian nih. Rumah makan Padang bukan zaman Belanda. Ini yang kedua itu dia jadi orang Padang itu terkenal dengan bisnis dagangnya. Wah, jadi dia oke. apa-apa tuh dihitungin gitu loh, income, outcome dihitungin banget. Jadi bentuk apresiasi para customer, pembeli yang bungkus, customer, kan berarti kan mereka nggak usah nyuci piring nih, orang yang punya rumah makan Padang. Nggak usah nyuci piring, berarti kan nggak usah ngeluarin biaya sabun. Oke. Ya kan, biaya jadi air. gantinya dikasih lebih. Betul sekali, karena Oke. dia tahu rasa terima kasihnya karena Ya, udah ya. nggak usah ngeluarin biaya lagi untuk itu, dikasihnya nasi ditambahin. Seperti itu Pak, itu alasan yang
lebih kekinian daripada zaman dahulu ya. Alasan ketiga. Ini nih alasan terakhir menurut Vimela.com. Itu adalah kenapa dibungkus lebih banyak itu agar terlihat lebih tegak, Pak. Tadi Bapak lihat kan bungkusannya bener. Nasinya ke atas kan. Nasi Padang kan ngangkat ke atas semua tuh. Nggak kayak bungkusan-bungkusan umumnya pecel lelean tuh kan lebih bentuknya kayak apa? Trapesium ya? Ya kan trapesium sama kaki, ya kan ya? Trapesium sama kaki. Iya kan gini, tapi dibalik kayak perahu gitu loh. Gini. Ya, itu biar tegak. Makanya gimana biar tegak? Nasinya dibanyakin gitu. Emang tegak filosofinya apa tuh? Ya cuma biar kayaknya estetik sih, Pak. Oh, jadi dibacakan ya. Sedangkan pendapat ketiga adalah nasi Padang yang dibungkus harus diisi dengan porsi banyak agar terlihat lebih tegak dan menggugah selera. Jika bungkusan terlihat lebih tegak dan banyak, diharapkan makin banyak pembeli yang tertarik membeli nasi Padang. Oke nih, jadi kita kapan makan, Pak? Kapan kita makan nih? Ngomong terus nih. Tunggu dulu dong. Ini jelasin dulu dong ke teman-teman ya. Kita beli apa malam ini? Oh, betul. Baik, siap. Mulai dari siapa? Kok mulai dari siapa? Iya kan kita bungkus 2 porsi nih. Oh iya, Ding. Masa barengan? Kan nanti tabrakan ngomongnya. Oh, iya. Anyway, jadi malam ini kita beli makanan Padang, masakan Padang dari Duta Minang Family. Yup. Ya, itu lokasi di Jogja. Iya. Jelas Jogja. Di daerah Jalan Maijen DI Panjaitan. Di Panjaitan. Nah, itu salah satu restoran Padang yang lumayan terkenal di Jogja ya. Iya, salah satu. Memang banyak di mana-mana. Ada yang Duta Minang Family, ada yang Duta Minang biasa, itu kurang tahu mungkin bedanya ada di manajemen atau gimana, atau mungkin sama aja juga kurang tahu. Betul. Tadi bisa dibahas gitu. Dan selain Duta Minang juga yang besar di Jogja itu Sederhana. Mungkin mereka saingan sih. Tapi Sederhana cabangnya kayaknya nggak ada. Jadi cuma satu. Tapi besar banget ya, memang. Itu besar banget dan itu terkenal banget. Terkenal itu di daerah Jalan Kaliurang, guys. Ya. Tadi pesan apa nih? Nah, untuk aku dulu kali ya. Aku tadi pesan karena malam hari ya kita harus ingat porsi kita, kalau kita jangan banyak-banyak kan, lagi diet gitu kan. 600 ya cukup ya, 658 tadi untuk nasi rendang kan. Nah, saya nggak nasi rendang. Nasi rendang tadi kalorinya banyak tuh, ya kan. Saya nasi gulai ayam. Dikasih paru. Nasinya banyak lagi. Selamat datang kolesterol. Saya meyakini ini lebih dari 659 kalori. Sepertinya 800 atau 900 ya. Jeroan memang enak sih ya. Jeroan memang luar biasa. Tapi kan tadi saya nggak makan dari siang. Oh iya. Pagi saya sarapan. Anggaplah nyaur utang ya. Nyaur utang. Tadi saya sarapan dikit, Pak. Nasi Padang juga. Iya. Enggak. Aku tadi cuma nasi teri. Bapak sarapan apa tadi pagi? Sarapan roti gandum. Wih, diet, Bro. Jadi partner saya ini, Pak. Malam ini mau makan agak besar gini ya, jadinya diseimbangin lah. Aku agak concern nih. Wih, dia lagi ini, guys. Ingin bentuk badan saya. Ya, ini mohon maaf kalau kedengeran hujan ya. Aku nggak tahu deh. Moga-moga nggak kedengeran banget sih hujannya. Haus. Kalau aku pesennya tadi simple aja, ati aja. Nasi pakai ati sapi. Udah, gitu ini aja. Apa? Mohon maaf nih. Ini apa? Oh iya, sama rendang. Ini apa ini? Sama rendang. Lupa. Tadi kita kan kalau Padang ini rendang ya. Makanya kita juga pesan rendang. Kita pesan rendang. Sebenarnya tadi tuh aku pengen pesennya sih yang katanya nih Duta Minang tuh kalau ayam spesialitinya memang ayam bakar. Tapi habis tadi kan ya. Oh iya, aku tadi juga sebenarnya mau pesan otak. Karena aku doyan banget otak. Tapi habis semuanya. Habis juga. Mungkin karena udah malam juga ya. Mungkin stoknya udah habis. Dia nyetok dari subuh kayak. Iya. Busuk dong, Pak. Oke, kita makan sekarang. Sambil ditemenin hujan. Siap. Syahdu sekali. Lumayan ya. Wah, Bapak makan pakai sendok. Iyalah. Wah, Anda bukan pemakan Padang sejati. Maaf Pak, lagi corona Pak, saya takut juga. Ya kan tangan sudah cuci tangan. Iya, betul juga sih. Tadi kan sudah ada sunlight. Bebas lemak. Mohon maaf, wastafel saya sunlight. Iya. Nggak ada sabun cuci tangan yang proper. Yang penting sabun sama hand sanitizer. Udah makan. Mari makan. Makan. Waduh, bingung mulai dari mana. Aku mau nyicip rendangnya dulu. Ambil, Pak. Ini kalau diperhatikan nih guys, suara saya agak bindeng sebenarnya karena dari pagi alergi saya kambuh. Ini alergi apa tuh? Biasa, alergi hidup susah. Enggak, Pak. Saya alergi antara debu atau dingin sih, tapi kayaknya dingin. Dingin tadi hujan terus kan, saya bersin-bersin, makanya bindeng nih suara. Makan. Rendangnya enak. Langsung aja aku bilang nih, rendangnya enak. Kamu nggak tahu ya, aku karena belum pernah ke Padang, jadi nggak tahu.
makanan restoran dari Padang itu aslinya kayak gimana aku nggak tahu. Kalau dengar dari teman-teman yang asalnya dari Sumatera sih katanya agak lebih ke gurih, asin, pedas gitu ya. Oh, lebih pedas daripada Jawa gitu? Kalau di Jogja, atau mungkin di Jawa kali ya. Tapi aku ngomong untuk di Jogja aja, karena aku tahunya di Jogja. Rasanya agak ada manisnya, tapi nggak banget sih. Untuk yang se-otentik Duta Minang ini, kalau menurutku ini udah mungkin mewakili kali ya. Mewakili ya? Mewakili ini. Nah ini rendangnya, wah kalau makan di sini, cobalah teman-teman. Ini saya pakai sendok nih biar Bapak nggak parno sama corona nih. Saya cicip rendangnya juga. Dan sebenarnya tadi aku mau minta kuahnya yang kuah kare, yang kuning. Kare? Yang kari. Kari ya. Kare mah Jepang Bapak. Iya. Bapak ini loh ingetnya Romusa aja. Mau minta yang kuah kuning. Wah, tapi nggak lupa. Udah terlanjur dikasih yang kuah gulai, jadi ya udahlah. Kuah kuning itu berarti Yang agak gurih. Yang nggak pedes. oh ya saya tahu yang kuningnya kuning banget itu ya. Kalau kuah gulai kan agak keoranyean ya. Ya, Minyaknya coklat. juga Minyaknya agak ngumpul di atas. mantap minyaknya. Oh kolesterol saya cinta kolesterol. Yang bikin enak itu tuh. Yoi. Tuh maaf ya guys hujan guys. Bakal keberisikan. Moga-moga nggak ketutupan ya suaranya, mohon maaf. Sorry nih alam nggak bisa ngapa-ngapain nih. Soalnya belum punya studio yang proper. Bantu kami punya studio. Bantu kami punya studio dengan cara like, subscribe, dan share. Wah, artinya dapat 1 blok. Itu asli sini 1 blok. Mohon maaf itu. Coba dipastikan. Bukannya menghina Duta Minang. Itu beneran hati. Apa ban dalam, Pak? Pembentukannya sih. Tebel banget, Tebel banget sih ini. Tebel banget parah. Kalau aku kan udah termasuk langganannya kalau yang makan sederhana ya. Memang sih kalau untuk karakter rasa enak tapi beda karakter. Nah gimana tuh? Aku kan belum pernah kalau sederhana nih. Kebetulan. Kayak gimana tuh bedanya? Tadi Bapak bilang rumah makan Padang yang beneran Padang itu lebih gurih dan pedas. Nah itu sederhana lebih mewakili daripada ini. Untuk gulai ayamnya, dia jauh lebih oranye. Ini kan memang oranye tapi nggak terlalu oranye lah, ada kuning-kuningnya tadi ya kita lihat ya. Kalau yang di sederhana itu dia oranye banget memang dan kental gitu. Rempahnya lebih kerasa rempahnya. Rempahnya banget. Kalau sederhana. Tapi ini enak, ini enak. Untuk parunya lebih pilih sederhana. Oh ya? Iya. Ini parunya gede loh. Sungguh parunya gede. Sederhana nggak begitu gede parunya. Tapi ini mungkin karena udah malam ya, jadi agak melempem dikit parunya sih, kurang kriuk gitu, kurang crunchy ya. Asik. Tapi enak memang. Dan ngomong-ngomong soal Padang nih, Ya. tadi aku punya cerita dikit. Jadi waktu kecil aku sebenarnya nggak doyan banget Padang. Mungkin Karena anak kecil kali ya, jadi yang rempah-rempahnya kuat itu kurang doyan aja. Padahal bapak aku senang banget Padang. Jadi tiap dulu pulang sekolah itu biasanya mampir beli Padang. Nah, aku dibeli juga, tapi ya aku agak mikir-mikir juga kan gitu ada makannya. nasi ayam doang, nggak usah pakai kuah, Pak. Ya, akhirnya banyak dibelinya kayak gitu. Oh, yang keringannya kan, ayam keringan. gorengnya. Nah, mulai kayak kuliah, itu mulai di dekat kampus tuh ada Padang. Dan itu lumayan murah. Tapi modelnya mungkin bukan Padang yang agak otentik ini ya, tapi Padang ala Jogja gitu. Di mana, Pak? Di mana Padang mana? Dekat Deket. kampusmu kan? Di KDW Dosono, kan? Di Dosono. Padang kecil, nggak ada namanya. Ke Dosono ada Padang ya? Dekat kantor polisi. Oh, Ada Padang kecil di situ. sekarang udah nggak ada. Oh, nggak tahu. Aku nggak pernah lihat soalnya. Tahun Mungkin dah tuh kali ya. kuliah Atau berarti kan corona 2000. gini nggak tahu juga. Bapak kuliah 2002. Pak, tua banget saya, Pak. Nah, mulai dari situ aku mulai nyicip dikit-dikit makan ya kuah karinya, kuah gulainya. Hal apa yang mendorong Anda untuk makan Padang? Ajakan teman, hasutan teman, paksaan teman? Bosen depan kampus isinya ayam penyet, sama burjo. Nah, sekali-sekali pengen Nah, memberanikan diri mencoba hal baru. Karena aku sebenarnya suka coba-coba asal nggak pedes ya. Kalau aku tahu itu pedes ya, kalau untuk alasan khusus saja mungkin aku bakal makan. Tapi kalau daily aku nggak tahan pedes. Tuh. Ya, rendangnya enak, Pak. Nah, enak tuh. Enak. Kuahnya, bumbunya, sama rendangnya enak. Kental, rasanya tuh kuat banget. Dan seporsi ini ya, yang punya aku ini 18.000 aja. Ati sama nasi segunung ini. Tadi punya aku berapa ini? Punya aku? Entar, Pak. Masih punya, Pak. Bentar, Pak. Kalau punya aku tadi kan karena berhubung nasi gulai ayam tambah paru.
Dia gimana sih 20. nulisnya? Oh gitu, dia nulisnya nasi paru tambah ayam. Nasi parunya 21, ayamnya 19. Ah, iya. Gitu. Dan untuk rendangnya tuh nggak tadi berapa? 20 ya? Rendangnya 20, mana sih rendang 20.000 Ya, 20.000. rendangnya. Dan Tapi ini nggak kecil kok rendangnya. ya rendangnya gede. Bisa kok, ini untuk satu porsi bungkusnya tuh cukup kok, itu satu rendang sebenarnya. Ini kita kongsi lah istilahnya, kongsi itu apa? Paruan. Paruan. Ya, sharing. Karena Sharing lauk. is nggak punya duit. Karena kita masih mencari cuan, makanya hari ini kita juga nggak pakai aplikasi ojol. Betul. Karena di ojol mahal. Kalau nggak salah teman saya ini bilang nasi ayamnya aja 25 ya. Kalau di sini nasi paru ataupun nasi hati sapi nggak nyampe 25, 18 sama 21. Mungkin nasi ayamnya samaan kali 21-an juga kali Iya. nasi ayamnya. Karena aku pernah beli nasi otak itu makan di sana 20.000, beli di Di ojol GoFood, 25. GoFood atau Grab, GoFood. Kalau nggak salah bu cek aku lupa. Makanya Gojek. antara dua itu. Kayaknya harganya nggak beda jauh. Ya paling selisih bisa kan 3.000 sampai 6.000 kan Iya. kalau kita beli itu di aplikasi ojol. Sebenarnya itu kenaikannya wajar sih ya. Nggak tinggi-tinggi banget, cuma karena kami harus memperhitungkan nilai finansial dompet kita. Betul sekali, tanggal tua. Nah, itu Padahal masih tanggal berapa? pasti tengah bulan, Pak. Tengah bulan tuh tanggal tua. Saya selalu tanggal tua, Pak. Makanya bantu kami. Sponsor, mohon. Apapun. Kamu siap? Ayam kampung ya? Pantas 21.000. 19.000 salah. Ini ayam kampung ternyata. Udah. Ayam kampung ya? Tuangnya keras. Ayam kampung, tuangnya keras. Kalau ayam broiler, apa sih yang bener? Ini bawa kesusahan ya, Broiler, kasihan. Rendangnya enak, rendangnya enak. Kayaknya pakai tangannya deh, Pak. Susah, Pak. Pakai itu motonya agak melawan. Oh ya? Gak sudi dia jadiin rendang tuh dagingnya. Marah dia. Seratnya mana sih? Potong daging harus sesuai serat katanya. Wah guys, karena ini nasinya terlampau banyak. Kalau kita makan sambil Ngomong nggak lanjut kelar-kelar ya. podcast ini nggak antara podcastnya yang nanti 1 jam, apa nasinya nggak bisa bis. Nanti nih podcast isinya jadi ASMR. Jadi nanti kita ketemu lagi pas makanannya udah habis ya. Oke. Ciao guys. Wah, akhirnya habis coy. Kenyang parah. Woi. Kenyang parah. Kenyang bego aku asli. Lah katanya teman saya belum makan Dari jam 10. dari jam 10 pagi. Belum makan aku dari jam 10. Asli guys, belum makan jam 10. Tapi camil bebek 1 ekor. Nggak tahu diri emang. Enggak lah, bercanda. Aku belum makan kok tadi. Aku tadi Belum makan apa? Belum makan kue tart. belum makan nasi tapi makan lauk. Iya enggak, aku belum makan beneran, aku belum makan ya, enak aja. Oh, Gila. itu gila. Tuh, sorry banget ya guys kalau misalnya keberisikan suara hujan. Asli. Ini berisik sih hujannya. Deres banget soalnya di daerah Jogja nih. Daerah selatan nih, deres. Habis makan kenyang, hujan deres, dingin, Enaknya ngapain? bobo enak nih. Tadi Pak, ada satu lagi yang belum saya bahas. Apa tuh? Udah kenyang, jadi keinget kan ada yang mau saya bahas nih. Apa tuh? Fakta unik. Beberapa fakta unik nasi Padang. Yaitu, pertama jelas ya, porsinya banyak kalau dibungkus. Betul kan? Nah, lalu yang kedua itu adalah ini ternyata merupakan salah satu kuliner kebanggaan Indonesia loh, nasi Padang. Betul. Mau tahu nggak? Betul. Aku Bahkan tahu, kemarin betul. tuh tempo lalu kan Chef Gordon Ramsay, Sempat masak rendangan ya? iya nasi goreng rendang kan ya, bener nggak sih? Saya ingat kan nasi goreng Apa rendang. nasi rendang? Iya, terus dia kehujanan gitu nggak salah. Lagi bikin Yang masak kehujanan. di Sumatera bukan sih? Iya di Bukit Sumatera. Tinggi. Nggak tahu sih Bukit Tinggi, Bukit Bintang. Pak Bukit Bintang di Bukit utara Bintang. sini Pak. Nggak cuma di sini ternyata Bukit Bintang. Gimana tuh? Ada macam-macam tuh Bukit Bintang di Indonesia. Oh iya? Nggak tahu, saya ngarang. Tapi emang sih kalau rendang emang katanya sih masuk makanan Iya. top. Betul. Katanya sih nomor 1 ya di dunia. Nomor 1 ya? Katanya loh ya. Katanya aku belum baca sih, cuma dari sumber kiri kanan aja pernah dengar kayak gitu. Iya, tapi memang diakuin ke masakan yang Bangga jadi jadi kebanggaan orang Indonesia Indonesia, tuh betul. nasi Padang terutama rendangnya tadi itu. Bukan nasi Padang sih, masakan Padang. Masakan Padang. Di rumah makan Padang atau restoran Padang terutama rendangnya itu kebanggaan masakan Indonesia. Anyway, Anyway, aku bilang ini
Worth it banget sih. Sama Anda mulai terdiam karena kayaknya nggak bisa mikir mau ngomong apa ya? Iya bener-bener kenyangan, terus habis makan enak, kayak nggak tahu buntet itu otaknya. Ini memang enak. Kita belum scoring. Seperti biasa kita scoring juga ini tentang. Kayaknya kita mungkin karena ini varian banyak kita scoring per menu deh mending. Bukan gitu ya? Nasi padangnya tapi menunya deh. Ya nggak sih? Setuju nggak? Oke. Apa dulu? Kalau dulu deh. Kalau aku apa tadi makan hati itu aku kasih skor 7 karena ternyata lumayan keras. Artinya keras. Bukan keras banget enggak ya, tapi bentar, keras atau membal? Keras ya? Bukan membal, bukan yang kalau digigit nyot terus susah dipotong enggak, tapi kayak padat banget. Kayak memang hati sapi kan memang kayak gitu ya teksturnya, tapi ini buat personal tasteku sih agak terlalu padat ya, keras. 7 ya, oke. Nah, oke. Kalau rendangnya aku kasih 8,5 sih. Oke, 8,5. Sebelumnya pernah menemukan rendang yang lebih enak daripada ini? Jujur sih aku jarang makan rendang ya. Kamu jarang loh? Ya, jarang makan rendang. Bapak jarang makan rendang loh? Tiap ke rumah makan Padang pasti pesennya otak sih. Nggak pernah pesen rendang. Pesan yang lain Padang tuh banyak sekali, ya, Bapak. Kecuali kalau di rumah makannya nggak ada otak ya. Nggak punya menu otak. Iya, Bapak ke rumah makan Padang, siang-siang panas tuh. Dan belum laku ceritanya misalnya, amit-amitnya belum laku rumah makan, masih penuh tuh menunya. Datang gitu, ya Pak mau makan sini, ya makan sini, pesan apa? Ada otak nggak? Ada otak nggak? Nadinya nggak gitu, ada otak nggak? Bapak dilempar kuah gulai Bapak. Jangan ya teman-teman, jangan gitu tanyanya. Terus dia balasnya, Pak nggak ada Pak, nggak ada otak ya Pak? Bapak dilempar sama cabai hijaunya Pak. Lombok hijau Bapak lempar tuh ke muka Bapak nih Pak. Nadanya jangan ngegas pokoknya. Sensitif. Sensitif ya. Kalau tanya pelan-pelan dan dengan kosakata yang benar ya. Iya. Ada otak nggak? Pak, punya otak? Belum nanya lah, langsung ya. Pak punya otak. Ngajak ngegas itu. Oke, kalau yang situ makan gimana tadi? Saya tadi makan nasi. Oke, parunya saya ngasih 7 juga. 7. Kenapa? Untuk rasa masih tadi saya bilang yang menang saingannya tadi sih sederhana. Untuk rasa. Tapi porsi memang banyakan besaran porsi parunya Duta Minang ini. Tapi sayangnya alot. Alotnya ke arah lebih ke melempem gitu loh Pak parunya. Tidak kering kriuk. Mungkin karena bukan fresh yang baru digoreng terus ditaruh situ gitu. Bisa. Kalau mau nih untuk Duta Minang bisa meniru pesaing Anda, dia parunya itu ada 2 versi. Versi yang bukan basahnya tapi versi kering biasa gitu yang lebih kecil, atau ini versi uniknya si pihak pesaing Anda nih si sederhana. Dia itu remah-remahan paru yang pecah-pecah itu diplastikin. Karena diplastikin kayak kerupuk plastik, nggak ada yang melempem. Bener-bener di plastik disil gitu Pak. Nah mungkin bisa lah untuk Duta Minang ini ke depannya parunya mungkin bisa diikut-ikutin diremah-remahin terus diplastikin per plastik gitu. Ya. Itu lebih menahan lagi, lebih untuk mengamankan tekstur kriuknya sih. Karena paru kalau udah nggak kriuk melempem tuh agak ngelawan juga sebenarnya. Ya kayak makan kerupuk melempem. Tapi enak karena ini paru bukan kerupuknya ya. Kalau rasanya enak, cuma tadi kenapa aku ngasih nilai 7 karena melempem. Lalu untuk gulanya 8 lah, 8. Dan kuah gulainya mau dinilai nggak Pak? Aku nggak tadi pas nggak makan kuah gulai. Kuah gulai ya? Kuah gulai kan tadi Bapak nggak makan kuah kuning, tapi makan kuah gulai. Kuah gulai. Ya, agak susah sih aku nilai kuah tuh karena enak-enak aja sih. Berarti standaran aja 7,5 gitu lah ya? Ya sama 7,5 juga saya. Lalu untuk ini si gulainya tadi 8 udah ya? Oh untuk rendangnya. Rendangnya 8 sih saya. 8 aja karena saya pernah merasakan rendang lebih enak dari ini. Iya. Rendangnya tante saya. Ya itu mah buatan sendiri. Iya tapi enak loh. Padahal bukan orang Padang loh. Tapi enak loh. Punya resep. Iya punya resep sendiri dan kayaknya sih. Tante saya tuh enak kali. Sayangnya nggak dipakai untuk jualan tante saya itu. Dan sekali lagi mohon maaf ya, hujannya deras dan tadi banyak sekali gemuruh-gemuruh mengganggu suara kami. Semoga nanti bisa diedit untuk direduksi lagi keberisikannya ini, noise-nya. Ya teman-teman ya, kami rekaman nih
kan sambil lihat luar dari tadi itu ya kilapnya tuh nyala terus Kelap gitu. klip lah. Nah, kadang-kadang kayak gini nih. Thor lagi bersin, Pak. Tornya ya benar-benar. Thor lagi bersin. Kok enggak parfumnya jatuh tuh kayak dari meja. Duer. Thor lagi bersin ini. Musim hujan dia kedinginan, bersin. Guduk-guduk. Oke guys. Kita kayaknya sampai sini aja. Ya, kita Terima akhiri kasih hari ini. Sudah. Wow. Terima kasih sudah bareng kami sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di podcast kami selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen, boleh, dan terserah. dislike juga nggak Dislike apa-apa. juga boleh. Beri Terserah. kami kritikan Gratis, lagi kalau semua ada yang kurang gratis. apa. Ya emang karena studio sih jelas kita keberisikan hujan ini. Mohon maaf sekali. Ini lagi kami pikirkan solusinya. Yoi, solusinya dapat duit, Pak. Tolong sponsor. Tolong. Oke guys, ciao. Matur sembah, thank you.